Karena banyak banget yang kayak gitu, teman-teman yang asal-asalan bikin materialnya yang pakai yang paling murah, jahitnya asal-asalan, udah gitu modelnya niru lagi. Jadi tanda kutip yang rusak skena produk lokal. Kapan produk lokal akan nyampe Naik ke juga. situ kalau nggak sama kita. Ini tuh ekosistem yang harus berjalan berbarengan sih. Betul. Antara brand yang memang harus mengupayakan brand yang dikenal lebih luas. Terus di sisi lain juga ada market yang harus mengapresiasi usaha brandnya ini. Sebelum harga tuh kayak nomor berapa, gue harus nyari brand dan value si brand itu dan apa yang terjadi di brand itu. Ini berlaku ketika lu mengaku sebagai orang yang support brand lokal. Kalau lu nggak peduli mah ya udah lu cari yang termurah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Lu bangga nggak pakai produk lokal? Asik. Udah ya, kelar ya? Iya. Hah? Enggak kan jawabannya? Langsung statement di awal. Oke, senior. Aduh ini kita Legend. mesti hormat. Keren. Ya, lu? Gua pertanyaan yang sama. Ya. Tergantung. Oh iya, tergantung produknya apa. Brandnya apa? Produknya apa? Karena kalau kita ngomongin brand lokal, ya sorry to say tidak semuanya bagus kan? Benar. Ya kan? Mungkin itu juga yang terjadi di brand luar. Iya, betul. Karena kalau ngomongin brand luar juga ya yang disebutkan yang terkenal semua. Lagi-lagi Nike, Adidas, Converse, ya, bla 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 gitu. Yang cincong cengnya kan nggak disebut juga tuh. Iya benar. Balik lagi ke apa ya? Ke selera yang mungkin. Yap. Ke selera itu jadi pertimbangan. Terus relate enggaknya kita sama brand yang memang kita suka. Terus yang di akhirnya mungkin yang jadi pertimbangan ya kualitas. Iya, tapi kalau kita ngomongin bangga nggak pakai produk lokal, itu antara bangga nggak pakai brand itu, ya, atau bangga nggak karena dia lokal gitu loh. Iya. Iya nggak sih? Kalau misalkan ternyata termnya adalah bangga pakai produk lokal, harusnya tidak dispesifiki. Bahasa apa tuh? Ya nggak terspesifik ke brand. Iya. Jadi harusnya dia pasti bisa jadi dia hari ini pakai hijack sandal dan besoknya pakai sandal tarumpah dari Tasik. Iya kan? Iya, betul juga. Asal local pride gua. Iya, benar. Jadi semuanya balik lagi ke personal mungkin ya. Semua pasti punya definisinya masing-masing. Cuman mungkin yang bakal kita bahas adalah kecintaan kita sama produk lokal yang mana ini pun punya brand sini juga gitu. Iya. Mereka yang yang serius, yang punya value. Iya, yang punya value. Jadi mereka nggak cuma menghasilkan produk, tapi juga mereka bangun nama brandnya tuh jadi sesuatu lah di negeri ini. Iya betul. Itu luar biasa ya. Sekarang keadaannya tuh kayak brand lokal benar-benar ya dari masa ke masa punya tempat tersendiri lah. Cuman sekarang kayaknya lagi banyak yang bagus, banyak yang runyam juga. Tapi ya kalau kita ngomongin produk lokal ya, dan ya kalau lu tanya gue sekali lagi bangga atau nggak pakai produk lokal, untuk produk-produk untuk brand-brand yang gue suka ya of course gue bangga. Yes. Karena ada brand lokal yang menurut gue bagus. Value brandnya sesuai dengan apa yang kepribadian gue misalnya gitu kan. Udah gitu produknya memang yang kita butuhin juga. Iya, dan gue beli produk lokal itu bukan karena dia produk lokal tapi karena dia bagus gitu loh. Ya. Karena gue tidak anti produk luar. Pakai juga, Pak. Pakai dong ya. Smartphone semua kan. Oh iya benar juga ya. Ya artinya fashion pun gue nggak anti sama produk luar, tapi gue punya banyak produk lokal yang gue beli karena bagus gitu. Yes, benar sih. Jadi kalau dulu mungkin jumlahnya sedikit. Makanya yang kita makan untuk fit our needs asik. Yes, ya. Buat benar-benar mencukupi kebutuhan kita lah katakanlah. Kebutuhan kita tuh dari sisi fashion ya. Asik. Kebutuhan gaya kan? Kebutuhan gaya. Bukan benar-benar kebutuhan. Jadi otomatis kita lupa sama brand-brand luar yang mana di Indonesia karena waktu itu di era ya mungkin early 90-an belum terlalu banyak kan. Jadi makanya anak muda di era itu mungkin lebih adapt brand luar. Ada yang ke bawah sampai sekarang, tapi sering berjalannya waktu kan banyak banget bermunculan brand-brand yang memang satu tema
Iya. sama brand luar yang Generik. versi generiknya aja. Generik. Cuman ternyata Keren-keren juga kok. nggak banyak apa ya? Akhirnya nggak banyak perbedaan juga karena dari sisi kualitas bisa ngejar juga ternyata. Iya, Gitu. benar. Apalagi setelah kita paham dunia produksi ya. Ya, Indonesia itu salah satu produsen yang dapat diperhitungkan di dunia. bener. Ya kan? Brand-brand misal Adidas kayak Nike mereka itu semua juga produksi di sini. produksi di sini kan. Dan produksian Indonesia salah satu yang terbaik. Ya. Ya, makanya ya kalau lu lihat ya kayak tadi ya merek-merek sepatu yang lu sebut itu sepatu-sepatu yang made in Indonesia dijualnya tuh gak di Indonesia. Lu kebayang market di luar kayak gimana kritisnya? Ya, ya. Ya maksudnya dari sisi mereka bikin manufacturing di sini nih, tiba-tiba marketnya luar yang mana mereka juga sangat concern dari sisi kualitas kan. Material dan lain-lain. Jadi kayaknya benar-benar ya dari sini kita bisa simpulin kalau ternyata produksi di sini juga benar-benar ya secara pekerjaannya bisa diperhitungkan juga di dunia. Betul. Itu juga memicu gua dan kita untuk develop produknya supaya dibeli sama orang karena value-nya sih. Ya. Iya kan? Jadi tinggal apa ya? Sebenarnya tinggal gimana cara orang menghargai value yang kita bangun itu sih. Yoi. Dan itu semua balik lagi ke teman-teman. Lu bisa lihat ini gak sih? Mana ya? Ada. Ya, yang gini-gini kan? Yang gini-gini kan si gampang gitu. Si gampang tuh kita. So home gue ya kagak niat jualan sih, cuman ini salah satu produk yang kita niat banget developnya. Ya. Masih jauh dari sempurna mungkin. Tapi iya tuh banyak gini. Wah. begitu. Begitu. Bukan gitu. Itu emang emang ngelipat aja. Oke, mesti diisi dulu dong ya tadi ya. Tapi ya kita bikin ini tuh niat. Ya. Niat artinya ini salah satu effort kita untuk menciptakan produk yang gak asal ngejar cuan doang. Ya. Karena banyak banget yang kayak gitu, teman-teman yang cuman asal-asalan bikin, materialnya yang pakai yang paling murah, jahitnya asal-asalan. Udah gitu modelnya niru lagi. Nah, ini yang gua khawatirin jadi tanda kutip yang rusak skena produk lokal. Asik. Yes, skena betul. Jadi bisa jadi orang ya maksudnya yang ada oknum-oknum yang udah mah brand lokal ditiru pula desainnya plak banget gitu. Dia nggak develop uang, nggak dimodif dikit. Yeah. Jadi benar-benar plak-plakan dijual lebih murah dan lain sebagainya. Pokoknya rusak pasar lah isinya. Yeah. Jadi gue takutnya menciptakan rasa di buyer dari di pemakai itu jadi malas. Yeah. Kenapa? Karena wah gue malas nih, nggak usah brand-brandan lah, gue ini juga beli yang murah ternyata sama dan akhirnya menyamakan kualitas. Iya. Ya kan? Yeah. Dia dapat yang lebih murah dengan asumsi awal sama aja kok barangnya secara visual. Padahal karena secara visual bisa banget dibikin sama. Iya. Secara visual. Ternyata dari sisi durability sih sama. Enggak jauh. Akhirnya begitu terjadi hal-hal yang nggak diinginkan, misalkan produknya rusak, akhirnya menyamaratakan. Wah sama aja brand lokal malah begini kualitasnya. Ini menurut gua rada nggak fair sih. Oke. Jadi untuk nggak fair kenapa? Karena brand-brand yang udah ngebangun build quality produknya dengan serius, apalagi sampai ngebangun brand awareness-nya juga gitu beriringan, itu jadinya ngerasa kalau kata Sunda capek gawe teu kapake. Ya, tolong ditranslate ya. Iya. Pak editor. Jadinya wah gila maksudnya. Tapi ini terjadi sih sebenarnya. Ini terjadi di skena produk lokal asli. Nah, tapi untuk teman-teman yang mungkin terbiasa pakai produk luar dan belum berani coba. Lanjutkan. dan belum berani coba beli produk lokal, saran lu pertahankan. Lanjutkan gue bilang barusan. Saran lu gimana? Ya, apa ya? Gini deh, kalau lu punya alasan tertentu untuk beli produk luar, gue yakin alasan itu sama kayak lu gimana ya kalimatnya? Iya. Lu punya alasan tertentu nih beli produk luar. Yeah. Padahal alasan yang lu punya itu bisa dijadiin lu beli produk lokal. Dengan alasan yang sama. Jadi apa lu ngejar apa kualitas? Itu bisa jadi kok. Produk lokal juga nggak kalah. Asal lu effort nyarinya ya. Tinggal gini. Dari sisi pride makanya oke lah. Mungkin produk luar lu terlihat bakal lebih pride makanya karena dari sisi nama otomatis dong dia lebih tinggi.
Tapi kapan produk lokal akan nyampe Naik ke juga. situ kalau nggak sama kita? Nggak sama orang lokalnya sendiri gitu ya. Sebenarnya ya itu sih. Jadi emang ini tuh kayak apa ya? Kayak bagian yang saling terconnecting satu sama lain. Ada brand, ada marketnya, ada orang-orang yang interest sama dunia ini. Yep. Ini tuh harus bener-bener connecting satu sama lain, saling ngasih dukungan satu sama lain biar skenanya hidup gitu. Betul, ya gue juga nggak mau. Ini gue nggak pernah apa ya? Gue tidak pernah menyalahkan orang yang pakai produk luar. Ya. Karena mereka yang punya duit dan cari duitnya susah, dan mereka mau spend untuk hal yang menurut mereka worth it. Ya. Gitu kan? Kalau kita sebagai pelaku bisnis lokal brand ini belum bisa mencuri hati mereka, ya gue rasa sih jangan pernah mengolok-olok mereka yang belum mau pakai produk lokal gitu. Ya. Bisa jadi salahnya di kita yang kurang mungkin ngebangun brandnya, promosinya, atau melakukan banyak hal lah gitu ya, masih banyak kurangnya. Karena produk luar pun tidak sekonyong-konyong langsung terkenal kan. Iya. Mereka harus ngendorse artis-artis. Iya, maksudnya ada proses lah. Prosesnya panjang banget. Iya, makanya sebenarnya dari sisi level mungkin kita berbeda sama produk lokal. Iya. Cuman ya kalau nggak dimulai dari sekarang ya kapan lagi sebenarnya. Betul. Jadi itu bisa banget Kin sebenarnya. Bisa banget. Bisa banget diikhtiarkan gitu. Jadi bukan hanya dari teman-teman yang harus beli produk lokal, tapi saling ya. Ya, saling. Teman-teman support kita beli produk lokal, produsen juga yuk kembangin lagi, tingkatin terus kualitasnya. Agar sejajar lah. Iya, bukan, dan apa ya? Kalau kita ngomongin kualitas sih mungkin udah bisa sama mungkin. Satu banding satu udah bisa. Kayaknya udah sih kayaknya ya. Mungkin ada pun yang belum kekejar, nggak banyak deh gitu. Ya. Mungkin yang agak berat dari sisi image. Itu yang lebih berat sih. Dan itu juga need cost kan. Wow. Costly sangat. Mahal banget. Mahal banget. Itu yang harus karena sekarang gini ya, fenomenanya Facebook Ads ini. Orang bakar-bakaran duit di situ doang. Tanpa ngebangun brandnya dengan serius. Ya. Gitu. Karena serius deh, lu jualan modal bikin apapun lah gitu, terus modal Facebook Ads lu bisa cuan. Gitu. Tapi apa yang lu bangun gitu loh. Gitu. Gue juga ngomong kayak gini bukan berarti Sidekick udah bagus ya, tapi itu yang sedang kita usahakan banget, dan di situ susahnya. Iya, benar. Part itu tuh susah banget. Gitu kan. Sampai YouTube yang kita lagi jalanin sekarang kan part of usaha itu gitu loh. Iya, makanya ya sampai sekarang juga mungkin kalau ada hashtagnya si Sidekick itu kalau kieu Kieu heula. Gini aja dulu. Gini aja dulu lah, segini juga udah uyuhan kan. Iya betul. Jadi, iya betul, karena ketika brand lu belum kuat, lu tidak kebal. Dalam artian tidak kebal itu ketika produk lu dibajak dan orang-orang mau pilih bajakannya, berarti brand lu belum positioningnya belum kuat. Gitu. Ya, dan ini tuh ekosistem yang harus berjalan berbarengan sih. Betul. Antara brand yang memang harus mengupayakan brand yang dikenal lebih luas, lebih lebih nancep lagi ke marketnya. Ya. Terus di sisi lain juga ada market yang harus mengapresiasi usaha brandnya ini. Itu. Iya kan, kalau memang dia care sama industri kreatif lokal. Nah itu tuh kalau menurut gua tingkat apresiasi dari teman-teman tuh agak berkurang semenjak era marketplace, sorry to say. Walaupun marketplace sangat amat membantu kita, cuman di sisi lain banyak value yang tidak terlihat. Banyak orang yang mampir ke marketplace cuman untuk nyari yang termurah. Ya. Gitu loh. Padahal kan kalau yang lu mau carinya value, justru nggak murah-murahan dong. Ya. Iya kan? Tapi ya lu harus lihat whole brand. Ya. Secara keseluruhan brandnya. Bukan hanya produknya harganya berapa gitu loh. Ya. Dan di marketplace itu gua rasa terjadi persaingan yang tidak mendukung industri kreatif. Harga coret Gitu kan. Mungkin kamu juga suka produk serupa dan yang seperti itu, jumlah
jumlah terjual yang terpampang nyata yang jadi apa ya, sasaran empuk untuk orang-orang yang mau cari cuan doang. Ya, itu benar. Itu ya mau nggak mau kalau misalkan itu dibilang sebagai perusak industri, mungkin ada andilnya. Gua rasa besar andilnya. Mungkin ya maksudnya adalah bagian dari situ. Tapi ya memang nggak bisa dihindari sih ya. Di zaman kita juga mungkin salah satu platform untuk penjualan masih lumayan pakai juga. Dan andilnya besar juga di sales kita. Cuman ya tinggal sama-sama yang barusan gue bilang. Dari si brand mungkin terus berusaha buat ningkatin brand awareness lah. Intinya punya posisi di market. Sebagai market juga atau sebagai pembeli juga harus naikin kepedulian lu sama si brand ya. Jadi ketika lu beli suatu produk tuh lu idealnya sih digging banget gitu. Kenapa sih produk ini dijual segini? Jadi kalau sebenarnya nggak ada masalah ketika lu nyari yang termurah. Cuman kalau lu nyari yang termurah tapi lu mengaku support produk lokal, itu berbanding terbalik menurut gua. Oke. Lu harusnya cari tahu dulu kenapa produk ini bisa dibanderol dengan harga segini. Lu lihat dulu pergerakan si brandnya kayak gimana. Betul. Value brand ini di mata orang-orang kayak gimana. Nanti ketika lu itu dapat dan ternyata nilainya A semua, lu bakal ngerti kenapa brand itu ngasih bandrol, harga produknya dibanderol dengan harga mahal. Dan nanti seiring dengan knowledge yang lu tahu, nggak kerasa mahal lagi. Ya kan? Karena lu belinya bukan dari produk, tapi lu beli value sebenarnya. Yap, betul. Gitu. Ya itu sih. Begitu. Memang jadi sebenarnya pembahasan kita hari ini mengenai lokal brand ini apa ya? Gue tidak mau melakukan pembenaran untuk brand gue gitu loh. Iya. Tapi ini kita bahas secara general aja. Secara general aja. Gimana caranya kita bisa menghidupi industri fashion lah ya. Fashion lokal tanpa ada yang saling tanda kutip mengemis untuk belilah produk lokal. Gue nggak mau juga yang gitu-gitu banget gitu loh. Iya benar. Ya, makanya gue juga barusan nyampein ini dari point of view gue kalau memposisikan diri sebagai market nih, sebagai sebagai pembeli. Kalau gue gitu soalnya, gue tuh harus nyari brand sebelum harga tuh kayak nomor berapa, gue harus nyari brand dan value si brand itu dan apa yang terjadi di brand itu, baru gue mau beli produknya. Gue agak ribet sih. Beda kayak cari kolor beda ya. Iya. Kayak abis nih kolor nih beli ke depan nggak gitu ya? Enggak. Kalau untuk yang tampil secara visual di depan gitu, gue biasanya rada gitu. Jadi gue biasanya rada wah ini brand ini, konsepnya memang begini. Ketika gue suka dan relate, ya udah gue. Berarti kan kita kalau dari sisi gue nggak ngelihat harga dulu kan sebenarnya. Iya. Kalau ternyata harganya mahal, terjadi ya. tetap aja sih kalau gitu. Ya udah menarik padahal tuh. Wah ini udah gue banget harganya. Aduh cigana kanker nih. Gitu. Iya. Tapi yang di underline treatmentnya. Betul. Cara kita diggingnya. Ya, ini ya maksudnya ini berlaku ketika lu mengaku sebagai orang yang support brand lokal. Kalau lu nggak peduli mah ya udah lu cari yang termurah aja. Ini mah ketika lu mengaku orang yang support brand lokal, lu mengkampanyekan dukung brand lokal, ya idealnya bersikap segini. Betul. Jadi jangan sampai salah kasih apresiasi lah gitu ya. Gitu. Karena kalau mau dihitung nggak banyak sebenarnya yang bener-bener serius from A to Z ngegarap brand. Gitu loh. Banyak banget dari temen-temen yang mudah tergoda sama cuan gede, cepat, instan, akhirnya nggak ngebangun value brandnya dengan baik lah. Dengan serius. Nah, kayak gini. Kadang ada yang compare kayak gini, misalkan ada barang A, dia dijual dengan harga yang lumayan ada harganya lah, dijual dengan harga mahal. Terus ternyata ada harga barang yang B, barang yang serupa, harganya jauh lebih murah. Ada orang yang beli misalkan merek B. Wah, sama ini harganya. Ya udah, ada orang yang beli dengan harga lebih murah produk B, ada juga orang yang beli produk A dengan harga yang lebih mahal. Ketika jalan berdua, mungkin yang paling kerasa bedanya, ini mungkin yang kejadian,
persentase lu di notice orang. Wah, si eta pakai produk ini nih. Mungkin yang beli produk A yang punya brand posisi yang oke di market, di harganya lebih mahal, dia mungkin banyak di notice banyak orang. Dapat prestasi gitu. Value-nya lebih tinggi. Wah, dia pakai produknya ini. Oh, tesnya segini. Orang tuh udah bisa menilai dari dia pakai ini, berarti di sini levelnya. Ketika yang B, wah, ini apa mereknya? Baru tahu. Apaan tuh? Coba dicek. Oh, sakieu gini harganya. Oh, coba ngikutin nih. Brand B ini ngikutin. Nah, yang lu beli itu meskipun produknya sama dan apa-apanya sama, yang lu beli itu bukan cuma produknya tapi value di balik produk itu. Ya, brandnya ya. Nah, itu sebenarnya yang gua rasa harus setiap orang yang punya itu, yang balik lagi setiap orang yang mengaku support lokal brand tuh harusnya segini sih sikap. Idealnya kayak gini sikapnya. Iya. Jadi dia harus menghargai value sebenarnya. Betul, karena kalau kita brand-brand lokal yang ada sekarang bisa menyerap lebih banyak lagi, dan porsi brand luar jadinya berkurang, itu potensi yang luar biasa banget sih. Jelas lah cuan. Karena porsi brand luar tuh masih gede banget. Dan ya sebenarnya ya balik lagi ya, gue nggak nyalahin kalau lu mau pakai produk luar, dan gue juga masih pakai produk luar. Tapi setidaknya brand-brand lokal yang keren kita kasih porsi juga deh gitu. Itu banyak kok yang bisa lu kalau lu digging terus lu nyari banget gitu, banyak banget itu, makin hari makin bermunculan brand lokal yang wah keren sih ini. Walaupun lebih banyak yang bermunculan yang jelek. Iya, balance lah ya. Tapi seenggaknya banyak juga brand-brand lokal yang emang mereka juga concern sama industri. Banyak keren-keren. Wah banyak lah. Ini salah satu yang gue pakai. Ini gue concern dari era 90-an sampai sekarang. Masya Allah. Om Denny, apa kabar Om Denny sekarang? Om Denny 37, Masya Allah. Itu keren banget tuh, panutanku lah. Banyak juga sih, Hijack mungkin. Ada banyak sih. Banyak. Matua keren. Iya. Matua keren. Dan mungkin gue rada lagi merhatiin pergerakannya itu House of Smith itu legend juga si Bandung Pride. Bandung ya, kita mention Bandung semua. Bandung semua. Iya juga. Iya. Hidden Heritage juga bagus. Yes. Hidden Heritage kita juga udah pernah kolaborasi foto bareng. Dan ya gue pakai juga produknya bagus. Itu bagus tuh, nggak asal gitu loh develop sepatu kayak gitu susah. FYC kalau sepatu juga FYC Sam Barkley, ada nama-nama Needs. Itu juga benar-benar ya, maksudnya wah oke nih, maksudnya keren secara gue bisa bukan hanya produknya tapi keseluruhannya gitu ya. Itu keren gitu, makanya wah ini kalau orang notice sampai sedalam itu harusnya lebih bisa, wajar kalau mereka misalkan harganya lebih mahal daripada harga yang brand-brand lain yang ini merek apa sih? Iya. Karena kita beli value sebenarnya. Dan earn itu semua kan tidak mudah gitu kan. Iya, benar. Jadi dari brand-brand yang kita sebutin barusan juga gue rasa ya ini brand-brand yang ya di mata gue sih punya value tersendiri ya. Makanya kalau gue bilang gue bangga pakai brand-brand mereka ya iya. Ya, benar. Betul. Jadi kalau balik lagi ke pertanyaan awal, bangga nggak pakai lokal? Jelas bangga lah jawabannya. Yes. Jelas bangga dong. Karena ya kita juga salah satunya. Mudah-mudahan kita termasuk yang keren. Oke, lu sendiri gimana? Kalau misalkan lu juga mengaku sebagai orang yang bangga pakai produk lokal, coba komen di kolom komentar. Komentar. Oke. Thank you. Bye.